Kembali lagi dengan saya, owner Pimpin Aquarium, channel yang pasti akan memberkati Anda. Jika Anda masih awam mengenai ikan hias air laut, maka Anda sudah berada pada channel yang tepat. Silakan Anda tetap setia. Anda boleh membuka kembali konten yang sudah lalu. Anda akan banyak mendapatkan berkat dari semua konten-konten yang sudah kita terbitkan. Karena itu adalah hasil dari pengalaman kita. Walaupun banyak kata-kata sumbang yang menyatakan bahwa kita memberi ilmu yang sesat kepada para pemula. Memang jika kita melihat ilmu memelihara ikan hias air laut itu adalah tidak terbatas. Karena lain orang, lain pendapat, dan lain hasilnya. Tetapi kita mengajarkan apa yang menjadi pengalaman kita selama ini. Jika ada orang berkata bahwa memelihara ikan hias air laut tidak perlu memakai aerator, katanya itu adalah mitos. Sehingga bisa disimpulkan aerator boleh dipakai dan boleh tidak, dan hanya sebagai alat bantu untuk melakukan gas exchange pada akuarium Anda. Itu pendapat orang lain. Tetapi pendapat dari saya, dan saya sendiri sudah melakukan, dan saya sendiri sangat membutuhkan yang namanya aerator pada tank saya. Anda yang belum pernah melihat tank saya, mungkin Anda akan terkejut karena tank saya cukup kecil. Anda bisa lihat tank yang ada di belakang saya. Ikan yang ada di dalam sangat full house, dan seluruhnya adalah jenis-jenis predator ganas yang berukuran cukup besar. Ada ikan hiu, berbagai macam ikan hiu, berbagai macam ikan jenis kerapu, dan ada juga jenis kakap. Bagi saya, aerator benar-benar sumber kehidupan daripada ikan ini. Walaupun ada yang berpendapat bahwa memakai aerator di dalam tank boleh tidak dan boleh iya, dan itu hanya sekedar alat bantu. Karena itu katanya adalah mitos jika memakai aerator adalah suatu kewajiban. Sebenarnya kita bisa melihat, jika berdasarkan pendapat para ahli yang di luar, maka bisa Anda menyimpulkan bahwa pendapat dari Pimpin Aquarium adalah sesat. Karena ada ahli yang menyimpulkan aerator tidak wajib dipakai pada akuarium. Katanya itu adalah mitos. Tetapi prinsip kita adalah terbalik dari pendapat para ahli di luar sana. Sehingga mereka cenderung menyatakan bahwa ilmu yang kita sebarkan adalah menyesatkan. Mari kita bahas secara ilmiah. Jika Anda hanya mengandalkan arus air bisa Anda memakai wave maker, Anda bisa memakai power head, Anda bisa memakai pompa yang cukup besar untuk membuat suatu aliran air di dalam tank Anda. Saya sudah melakukan eksperimen yang kecil, Anda lihat video berikut. Pada eksperimen ini, Anda bisa perhatikan saya memakai satu power head. Power head jika saya jalankan pada tank, maka akan terjadi aliran air yang cukup kencang sekali, bahkan bisa membuat aliran memutar pada tank Anda. Karena memang prinsip dari power head akan membuat suatu lingkaran air. Nah, itu adalah berfungsi sebagai wave maker atau menciptakan suatu aliran air. Tetapi bagaimana jika kita memberikan udara pada power head tersebut? Sesudah kita memberikan udara pada power head tersebut, maka aliran air yang dihasilkan oleh power head tersebut akan mengandung udara. Kita konsekuen bahwa udara yang kita hirup mengandung oksigen. Dengan kata lain, jika udara kita alirkan ke power head tersebut, maka udara yang mengandung oksigen tersebut akan mengalir pada aliran air Anda. Dengan banyaknya udara yang ada pada aliran air, Anda coba bandingkan, manakah kemungkinan yang terbesar air akan mengikat oksigen. Dengan melihat perbedaan dari aliran. Yang pertama, aliran air tanpa ada gelembung udara,
dengan aliran air dengan gelembung udara. Pada kondisi manakah air akan mengikat oksigen lebih besar? Anda bisa menyimpulkan sendiri. Timpin Akuarium berpendapat, dengan memakai aerator pada tank Anda, maka molekul air akan dipaksa untuk mengikat molekul oksigen dari gelembung-gelembung udara tersebut. Kita lihat sebuah tank yang ikan terus mengikuti aliran air daripada wavemaker. Anda sendiri bisa menilai, ikan ini sedang mengalami apa? Mengapa ikan ini selalu berada di depan wavemaker? Dari situasi ikan yang Anda lihat, saya bisa menyimpulkan bahwa ikan mengalami kekurangan oksigen. Karena dengan adanya wavemaker tidak otomatis memaksa molekul air untuk mengikat molekul oksigen. Pada ikan hias air laut, kita lebih membutuhkan lagi namanya microbubble, artinya jauh lebih kecil, lebih halus. Karena itu akan memaksa air laut untuk mengikat oksigen. Air laut lebih susah mengikat oksigen dibandingkan dengan air tawar pada suhu yang sama. Itulah sebabnya mengapa pada ikan hias air laut saya anjurkan Anda wajib memakai aerator. Memang kelemahan dari aerator cukup banyak, di mana air akan memecah pada permukaan air sehingga terjadi percikan air laut. Karena percikan air laut dari akuarium sangat mengganggu sekali. Artinya perabot di sekitaran Anda akan penuh dengan garam-garam yang kering akibat percikan air laut. Jadi kesimpulannya, Anda wajib memakai aerator pada akuarium laut Anda. Memang pada ikan hias air tawar, daya larut oksigen jauh lebih tinggi daripada air laut. Bisa jadi Anda tidak wajib memakai aerator pada ikan hias air tawar, tetapi Anda wajib memakai aerator pada ikan hias air laut. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Pimpin Akuarium.